lagi yang masih pakai NASA. Jadi saya tidak merekayasa, saya tidak memilih mana yang bagus atau tidak. Semuanya bisa pemirsa lihat bagaimana kondisi tanaman yang tidak terawat sebelumnya selama 2 tahun, kemudian setahun diterapi dengan menggunakan produk dari NASA, ternyata cukup bagus hasilnya. Ya, seperti ini belum dilakukan ya. Sana lagi. Jadi saya tidak memilih-milih, hampir semuanya seperti ini buahnya. Ini tidak di Sumatera, tidak di Kalimantan yang notabene daerah curah hujan tinggi, tapi di Wajo yang curah hujannya lebih rendah dibandingkan Sumatera maupun Kalimantan, karena curah hujannya nggak terlalu seperti di Sumatera, khususnya di Medan ya. Tapi pertumbuhannya cukup bagus sekali. Ya, kita lihat. Ya, ini Songgo 2 ini. Jadi artinya cukup bagus ya Songgo 2 itu. Kelihatan memang perawatannya masih belum maksimal karena ada pelepah-pelepah yang seharusnya sudah gugur atau dipotong ya, itu masih belum dilakukan. Jadi dibandingkan dengan pemeliharaan di tempat-tempat seperti di Kalimantan ya, sentra-sentra sawit Kalimantan dan di Sumatera, ini masih jauh karena memang ini pertama kali di Kabupaten Wajo ini ada sawit. Ini kita lihat besar sekali. Jadi infonya panennya per bulan itu rata-rata 2 ton lebih ya, 2 ton lebih, hampir 3 ton ya. Tapi insya Allah dengan pemakaian secara rutin saya optimis ini bisa menembus 4 ton per hektar per bulan. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat kondisinya. Jadi sekarang ini dengan kondisi di mana pupuk di lapangan itu sangat susah untuk dijangkau oleh masyarakat, pupuk subsidi itu jadi rebutan. Akibatnya petani disuruh untuk memilih menggunakan pupuk non subsidi yang harganya sangat mahal sekali. Pupuk non subsidi sudah mencapai angka 500.000 per pak, jadi sangat mahal sekali. Mereka dengan kondisi seperti itu bisa diberikan solusi untuk mengurangi pemakaian pupuk kimianya dengan menggunakan produk-produk NASA. Dari hitungan yang sudah kita lakukan tadi, ini per hektar dibandingkan mereka menggunakan pupuk yang selama ini mereka pakai, dalam hal ini adalah pupuk kimia semua, itu terjadi pengiritan 500.000 per hektar ya. Jadi 500, kebetulan di sebelah ini ada lahan miliknya perusahaan yang insya Allah akan deal untuk menggunakan produk NASA. Pada awalnya kita akan demo dulu di sini di tempatnya perusahaan tersebut. Namun demikian ternyata ada petani yang sudah menggunakan NASA. Makanya ini kemudian saya meliput bagaimana pemakaiannya, karena pemakaian sudah di atas 1 tahun. Jadi sangat wajar kalau saya liput karena sudah menunjukkan bahwa hasil buahnya itu sudah teruji pengaruh dari pupuk NASA. Dalam hal ini adalah Organindo dan Power Nutrisi ya. Apakah Organindo saja 5 sak bisa? Sangat bisa. Jadi nggak masalah ya, daripada tidak dipupuk sama sekali. Kemudian juga ada pertanyaan lagi, kalau dengan kondisi pupuk yang langka seperti sekarang ini, bisa nggak itu pupuk NASA menggantikan pupuk NASA total ya, menggantikan pupuk-pupuk yang di lapangan itu susah untuk dapat? Saya katakan sangat bisa, sangat bisa.
Namun demikian tidak bisa selamanya. Jika nanti tersedia pupuk lagi dalam jangka waktu mungkin berapa bulan ke depan ada pupuk, baru kemudian dipupukkan pupuk kimianya tersebut. Jadi pupuk NASA sekarang bisa dipakai untuk menggantikan, ya, menggantikan posisi pemupukan baik itu pupuk kimia maupun pupuk pelengkap lainnya. Jadi bisa, sangat bisa. Namun catatannya jangan terus kemudian meninggalkan pupuk kimia sama sekali dalam jangka waktu setidaknya 2 tahun. Kalau ada selama 2 tahun ke depan itu tersedia pupuk urea misalnya ya, itu harus dikasihkan ya, tidak bisa tidak. Namun dosisnya bisa dikurangi sampai 50%. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sekarang di lapangan ini sering ditanya kepada kami. Apakah pupuk NASA bisa menggantikan pupuk-pupuk yang selama ini pakai petani atau pekebun sawit di sela permasalahan pupuk kimia yang susah didapat? Saya katakan bisa, sekarang bisa. Jadi para pemirsa distributor NASA bisa merekomendasikan pupuk NASA ini sekarang ini sendirian tanpa pupuk kimia kalau memang pupuk kimia itu tidak ada di lokasi tersebut. Karena kemarin saya di Mamuju itu pupuk kimia sangat susah untuk didapatkan. Akhirnya mereka kemarin ini menggantikan pupuk-pupuk tersebut full dengan menggunakan pupuk NASA. Namun demikian jika dalam 1 tahun benar-benar tidak ada pupuk kimia, ya dosisnya untuk pemakaian NASA harus ditingkatkan. Jadi 1 tahun minimal 3 kali sampai 4 kali. Jadi full NASA, ya full NASA itu kira-kira 3 kali minimal sampai 4 kali. Jadi ini nggak boleh contoh ya, ini karena pekebunnya masih malas ya ini. Jadi banyak pelepah yang belum pada sudah nggak berfungsi ya, sudah nggak menyangga buah lagi, tapi masih belum dipotong ya. Nah ini nggak boleh contoh ini. Nah, padahal ini yang berkaitan dengan buah inilah yang berperan untuk menyangga. Baik, demikian ya pemirsa NASA, kita sudah mengikuti bagaimana live saya dari kebun sawit di Kabupaten Wajo. Ya, saya di sini tidak memilih-milih mana yang bagus atau tidak, tapi sudah saya tunjukkan pada pemirsa bagaimana perkembangan dari sawit yang sudah menggunakan produk-produk NASA ini. Ya. Oke pemirsa, demikian saya melaporkan. Jadi ini bisa kita ambil hikmah atau pelajaran besar bahwa semua yang kita ikhtiarkan itu tidak ada yang kemudian sifatnya instan, termasuk dalam budidaya tanaman ini, khususnya untuk sawit yang sekarang ada di hadapan kita. Ini tetap makanan ini menjadi faktor utama. Terbukti setelah 2 tahun tidak diberikan makanan, tidak dirawat, itu benar-benar pertumbuhannya zero ya, 0. Ya, tidak menunjukkan hasil yang memuaskan bagi petani. Padahal kita tahu bahwa kehidupan petani, keluarga keluarga pekebun itu hidupnya dari sini. Hidupnya dari ini di apa namanya? Dipisah oleh jalan ya. Dipisah oleh jalan. Ini seberangnya ini tidak pakai NASA dengan umur yang sama. Saya akan tunjukkan bagaimana kondisi yang tidak pakai NASA sekarang ini. Kita lihat. Nah, jreng zero ya.
Kalaupun ada buahnya kita lihat seperti itu ya. Ya, buahnya itu lonjong-lonjong ya, memanjang gitu ya. Tapi banyaknya adalah buah-buah yang tidak jadi. Nah, contoh saja ini yang. Nah, ini juga ada. Nah, ini timbangannya walaupun kelihatan seperti ini, ya, ini yang tidak pakai NASA, ini jauh sekali ya. Jauh sekali dari informasi Mas Sahrul yang membeli buat buah ini ya, ya. Jauh sekali dengan yang di sebelah tadi. Ini yang tidak pakai NASA, Masya Allah. Ini sih zolim ini namanya ini ya, petaninya atau kebunnya ini zolim ini. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ini hanya menggunakan pupuk kimia dan kimia pun sangat minim. Ya, kita lihat nih dengan umur yang sama. Ya, jadi dipaksa untuk menghidupi keluarga pekebun, tetapi tidak dikasih makan, tidak dirawat. Ya, bagaimana bisa memberikan makan kepada petaninya kalau kondisi seperti ini? Nah, ini masih mending ini masih mending. Ini ada satu yang masih mending. Ini rata-rata, Masya Allah. Masya Allah. Kok kayak gini ya? Ini sudah nggak wajar ini. Ya Allah. Apa ini? Ini mengharapkan apa di sini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau mau hasil yang bagus, hidup yang enak, makan yang enak, anaknya sekolah dengan lancar, ya minta dong ke sawit, minta sawit berbuahnya banyak. Kalau sudah minta, penuhi keinginannya sawit. Hanya satu yang keinginan sawit, apa namanya, yang sawit inginkan itu makanan cukup untuk mereka. Lah mereka akan memberikan makan yang jauh lebih cukup, ya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Oke, saya nggak tega saya untuk membandingkan. Kita ke lahan sebelah lagi, ya. Kita lahan sebelah lagi. Udah, nggak usah dibandingkan lagi. Ini sudah nggak imbang ini perbandingannya. Nah, ini jauh sekali ya, jauh sekali. Ya, ini yang pakai NASA ini jauh sekali. Semuanya ada, tidak ada yang seperti tadi. Ini jauh sekali. Ini masih ada lagi sana. 4 hektar ini semuanya pakai NASA. Sana lagi.